Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukarramun hadirin, bapak-bapak, ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjidil Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati DKM Masjidil Huda, al-mukarram Ustaz Syarif Hidayat, Ustaz dan jamaah. Hadirin bapak dan ibu yang saya tidak absen, persatu tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada bapak dan ibu sekalian. Yang pertama, pada malam ini kita bersyukur karena kita masih berbagai rahmat dan nikmat dari Allah, sehingga dengan izinnya, dengan hidayah dan inayahnya kita bisa hadir di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, rumah Allah, Baitullah. Kita berharap rangkaian ibadah kita pada hari ini, pada malam ini diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in, dan kepada kita semuanya, para pengikut-pengikutnya yang masih konsekuen dan istiqomah terhadap ajaran Allah Rasulnya hingga nanti kita wafat, kita mati dalam keadaan husnul iman. Hadirin wal hadirat bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ketiga ini, malam ketiga ya Pak sekarang. Alhamdulillah kita sudah puasa 2 hari dan tarawih malam ketiga ini. Kita berharap rangkaian ibadah kita, baik puasa, salat tarawih, qiyamul lail, sedekah kita, iktikaf kita, tentunya kita berharap nanti menjadi pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini saya dikasih tema, kasih judul keutamaan memberi maaf atau memaafkan di bulan Ramadan. Memang tujuan kita puasa itu ujungnya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diwajibkan puasa sebagaimana orang-orang yang dulu yang sebelum kita juga berpuasa. Tapi kalau kita puasanya dalam 1 tahun 1 bulan, itu apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Nah, di antara kriteria, ciri-ciri, tanda-tanda orang bertakwa itu di Al-Quran jelas. Tadi ayat sudah bacakan. Apa itu tanda-tandanya orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wal kazimina al-ghaiz. Yang ketiga wal 'afina 'anil nas. Itu sudah dengan temanya. Jadi tanda-tandanya, kriteria orang bertakwa itu yang pertama apa? Menginfakkan, menyedekahkan hartanya ketika waktu lapang atau waktu sepi. Nah ini menginfakkan, mensedekahkan, karena manfaatnya sedekah itu luar biasa, Pak, dahsyatnya. Nanti di alam barzah itu pahala yang sangat dahsyat, itu di alam barzah itu sedekah. Kalau seandainya kita diwafatkan oleh Allah, kemudian 2 hari dihidupan lagi,
Maka apa yang kita cari? Bukannya sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi apa? Sedekah, sedekah, dan sedekah. Karena itu kriteria tanda-tanda orang yang bertakwa, rajin sedekah, rajin berinfak. Apalagi bulan Ramadan ini luar biasa. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah itu nikmat yang kepada kita, bukan hanya kita yang menikmati. Pernah ada satu kisah di kehidupan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu ada seorang kehidupan rumah tangga yang miskin, Pak, susah. Itu saking miskinnya, sholat aja selalu berdua. Ini kalau suaminya sholat di masjid, istrinya tuh nunggu. Yang mestinya dia wiridan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Kenapa? Istrinya nunggu sarung. Bergantian, karena saking susahnya. Akhirnya istrinya bilang begini sama suaminya, Bang, cobalah kau merapat sama Nabi Musa. Nabi Musa kan seorang nabi, seorang rasul. Bahkan dia bisa berdialog kepada Allah. Tolonglah minta, biar supaya kita jadi orang kaya. Jangan sampai sarung berdua. Kalau kamu sholat saya nungguin. Akhirnya merapatlah suaminya kemana? Ke Nabi Musa. Wahai Musa, saya ini orang susah, orang miskin. Saya mau ibadah aja sarung berdua. Tolonglah minta kepada Allah. Kan kamu bisa berdialog kepada Allah. Minta biar supaya saya ini jadi orang kaya. Akhirnya Musa berdialog kepada Allah, Pak. Ketika dia berdialog, kata Musa, wahai Allah, ada seorang hamba-Mu karena saking susahnya, itu sarung mau sholatnya berdua. Apa kata Allah? Keinginan hamba-Ku itu aku kabulkan. Tapi dengan catatan kekayaannya itu 1 tahun aku berikan. Kata Allah. Sampaikan kepada hamba-Ku itu, kata Allah. Aku beri kekayaan, tapi kekayaannya itu 1 tahun aja aku kasih. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampaikan kepada hamba apa yang minta itu, Pak, hamba Allah. Ketika disampaikan bilang, Pak, akhirnya kehidupannya karena Allah ridho, kehidupannya berubah. Jadi dia orang kaya, Pak. Ketika dia jadi orang kaya, tadi tuh rizki yang diberikan oleh Allah bukan hanya dia menikmati, tapi orang lain. Itu dia bikin apa, Pak? Rumah MBT. Tahu MBT, Pak? Itu kalau ada orang lewat dikasih makan, dikasih sembako, dikasih uang. Terus begitu, Pak. Kalau lewat, sini makan dulu, makan. Dikasih sembako, dikasih uang, Pak. Luar biasa. Rizki yang Allah berikan itu dimanfaatin berbagi dia, Pak. Apalagi sekarang di Ramadan, Pak, ada takjil. Kita bikin kacang hijau 5 gelas, kirim ke masjid 3 gelas. Itu luar biasa, Pak, manfaatnya, pahalanya, Pak. Nah akhirnya berjalanlah terus, Pak, 1 tahun orang itu kayaannya, Pak. Tapi 1 tahun orang itu kayaannya kan mestinya kenapa kata Allah? Cukup, tapi semakin bertambah, Pak, semakin berkah hartanya. Nabi Musa bingung. Ini kan kata Allah kan janjinya 1 tahun kekayaannya. Kok kenapa sekarang tambah berkah hartanya? Akhirnya Musa dialog lagi, Pak, kepada Allah. Ya Allah, kan kau janji kamu berikan kekayaan hambamu itu 1 tahun. Tapi kenapa semakin berkah hartanya? Semakin banyak, semakin melimpah ruah. Apa ya Allah? Apa kata Allah? Bahwa memang hambaku itu aku buka pintu rizki, 1 pintu rizki. Tapi dia membuka beberapa pintu rezeki untuk hamba-hambaku. Maka itu yang membuat jadi rezekinya berkah. Itu, Pak, kuncinya. Sedekah, 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 dan sedekah. Apalagi di bulan Ramadan ini, Pak. Bawa tuh duit. Waktu bulan Ramadan kemarin, Pak, saya masih tinggal di sini. Itu ada pengajian di Nur Baitur Rahmah. Pengajian ibu-ibu. Kajian kitab Riyadhus Shalihin. Karena ngajinya ba'da zuhur, terus saya mau berangkat tuh, ada tukang minta-minta, Pak. Itu kayak ngaji utang. Assalamualaikum. Mesti kan begini kalau tukang minta mah. Assalamualaikum. Kan begitu kalau minta, Pak. Kalau ibu kan, Assalamualaikum. Itu kalau ibu. Akhirnya saya buka, Pak, saya mau ngajar ngaji, saya mau ta'lim, kajian. Dia minta tolong, Pak, sedekahnya. Saya rokok kantong saya
Saya sarogo-rogonya sambil ambilnya, saya tarik 2.000 Pak. Saya kasih 2.000. Itu saya kasih 2.000, doanya sebakul. Biar Bapak berkah rezekinya, biar supaya keluarganya berkah, umurnya berkah, usahanya berkah, biar bisa pergi ke Mekah, katanya gitu pada doain saya. Ya terima kasih ya. Dia berangkat, saya jalan Pak. Terus saya ngajar ngaji di Baitur Rahmah, jadi gak usaha, saya pulang tuh. Ketika saya pulang di sholat asar, ada yang gitu lagi. Assalamualaikum Ustaz, ini saya ada sedikit rezeki, kasih amplop tuh Pak, saya ambil amplopnya. Saya terburu-buru, saya mau siapa buka. Pas saya sampai rumah, pas sampai dalam, saya buka amplopnya 200.000. Tadi saya sedekahnya berapa? 2.000. Coba kalau sedekahnya 10.000, 1 juta. Nah itu balasannya Pak, langsung kontan. Bahkan saya kalau mau waktu masih orang tua saya masih ada dulu Pak, itu kalau mau puasa, mau Idul Fitri, saya ajak dia ke Lestari, Pak Unang, ibu saya tuh masuk ke dalam Pak Unang, bawa linjingan 2, dia isi semua tuh linjingannya Pak, terigu, gula, segala macam, penuh tuh. Karena saya tuh memanfaat sedekah itu luar biasa. Ketika sampai di kasir, namanya orang tua kan kadang-kadang suka khawatir, saya dicolek, kamu ada uang enggak? Ada, tenang aja. Pas di kasir Pak, berapa harganya? Semua 300.000. Dia bawa, saya anterin ke Muara Gembong, karena kan orang tua saya di Muara Gembong, di motor sini, kelincing. Kemudian pas saya pulang, belum hitungan jam Pak, telepon saya berdering, Ustaz, besok hari Ahad datang ke rumah saya ya, cucu saya ulang tahun, Ustaz baca doa aja. Kemudian saya datang Pak, tahu sampai sore baca doa, suruh makan, pulang, amplopnya tebel Pak. Saya buka 3 juta. Ya Allah, luar biasa. Kenapa? Kita sedekah. Itulah ciri-ciri orang bertakwa itu tadi. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Banyakin sedekah Pak. Insya Allah rezeki berkah. Sedekah jangan nunggu kaya. Sedekah insya Allah jadi kaya. Itu yang pertama, ciri-ciri orang yang takwa. Karena kan tujuan Allah menyuruh kita puasa agar kita menjadi orang takwa. Ciri-cirinya ada tadi. Yang kedua apa? Yang kedua memberi apa? Menahan amarah. Terutama esensi puasa itu mengendalikan nafsu, bukan meniadakan nafsu, mengendalikan nafsu. Banyak orang nafsunya nggak terkendali, tahu apa? Masuk ke budi dharma. Nafsunya nggak terkendali, istrinya jadi janda. Nafsu nggak terkendali, anaknya jadi yatim. Kenapa? Gara-gara nafsu. Makanya puasa esensinya mengendalikan nafsu, mengendalikan, mengangkat manusia ke fitrahnya. Kan kita ada nafsu, ada akal. Kalau kita dominannya akal, maka insya Allah selamat. Berpikir, buat apa saya lakukan? Karena akalnya berfungsi. Tapi kalau nafsunya berfungsi, maka tadi akalnya hilang. Maka jadilah perbuatan-perbuatan negatif. Alhamdulillah. Dan yang terakhir sudah dengan tema wal afina 'anin nas. Memberi maaf. Minta maaf itu gampang Pak, tapi memberi maaf paling susah. Bahkan nanti di hari kiamat Pak, itu ada orang yang muflis, yang bangkrut. Kalau kita di dunia bangkrut, dagang masih ada harapan pinjam sama pada keluarga, sama yang lainnya. Tapi kalau kita bangkrut di hari kiamat, udah gak ada lagi harapan. Apa jadi orang bangkrut? Nanti di hari kiamat Pak, ada orang yang di dunianya rajin, sholatnya rajin, hajinya bolak-balik ke Mekah, sedekahnya miliaran, tapi habluminan nasnya buruk, habluminan nasnya jelek, rapotnya merah semuanya, rapotnya habluminallahnya ngeblok, 10, sholatnya 10, hajinya 10, puasanya 10, bangun malam 10, habluminan nasnya jelek Pak. Sama tetangga ada 50 kakak, 49 malahan. Masya Allah, luar biasa. Maka nanti juga di hadapan Allah tidak akan bisa selamat. Itu tadi, kenapa? Bangkrut. Ketika dia sudah luar biasa, ketika dia masuk surga, apa? Ada orang nuntut, ya Allah, saya minta keadilan. Dulu dia tetangga saya, ya Allah, itu juga kita. Dia pernah memfitnah saya, ya Allah.
Dengan fitnahnya dia saya malu di masyarakat, maka sekarang saya minta keadilan ya Allah. Benar begitu, benar. Kalau begitu ambil pahala sholatmu. Datang lagi si A, datang si B, datang si Z, habis Pak semua, maka bangkrut. Maka di dunia ini tadi, bulan Ramadan ini ya keutamaan memberi maaf sangat besar, memaafkan dan memberi maaf. Karena kalau kita begini Pak, lebihnya kalau kita punya masalah sama seorang, kita masuk ke restoran yang mahal, makanannya enak Pak, kita mau makan begini, tahu-tahu ada orang yang amat kita nggak suka Pak, itu selera makan hilang. Itu gara-gara apa? Tadi. Dan kalau seandainya kita nanti bertetangga bermasyarakat, tadi itu 49 malahan, siapa yang menggotong kita ke makam ke kuburan? Nah inilah, jadi di bulan Ramadan ini optimalkan ibadah kita. Karena Ramadan ini adalah syahrul mubarak, syahrul berkah. Kata Rasulullah, qad ja'akum syahrul mubarak. Telah datang kepada kamu bulan yang berkah. Dibuka lebar-lebar pintu surga. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan kita optimalkan. Datang ke masjid yang biasanya kita mungkin jam-jam segini nih masih di kantor, masih di jalanan, maka utamakan, bilang pada bos ini kan bulan Ramadan, saya pengen ciptakan kebersamaan sama keluarga saya buka sama-sama sama keluarga anak dan istri saya ke masjid sama-sama, saya pengen menciptakan kebersamaan bos, tolonglah izinkan saya pulang jam 5. Itu pasti diizinkan oleh Allah, ciptakan kebersamaan. Karena kalau kita ciptakan kebersamaan di rumah, makan dan sebagainya, maka lebih baik dia iktikaf di Masjid Nabawi. Nah itulah ciptakan kebersamaan. Optimalkan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita nanti akhir Ramadan akan menjadi finalis Ramadan yang mendapat piala citra yang bertuliskan mata kodaman minjabi. Dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasanya, dengan qiyamul lailnya, dengan sholat tarawihnya. Insya Allah ketika kita berlebaran, dosamu tidak lagi seperti kamu bayi yang baru dilahirkan dalam kandungan ibunya. Ini disampaikan tentunya. Saya lagi mohon maaf, akhirnya kepada Allah kita mohon ampun, dan kepada hadirin saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.